Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah, nahmaduhu wa nasta'dihi wa natubu ilaih, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Summa amma ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da a'udzu billahi samiil alim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala nabiyuna Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebuah nikmat yang agung Allah Ta'ala beri kepada kita sekalian. Di waktu pagi kita sudah beramal soleh, dan ini termaktub dalam sebuah hadis Nabi SAW, Allahumma barik fi ummati fi bukuriha, ya Allah rahmatilah umat-umatku yang di waktu pagi beramal kebajikan. Ya, ini menunjukkan amal pagi dan bergegas di waktu pagi bagian daripada orang yang mendapatkan doa spesial dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi doakan orang-orang yang waktu pagi dia bisa beramal soleh, dan semoga doa itu sampai pada kita sekalian, mendapatkan kebaikan di waktu pagi dengan amal soleh, sholat subuh dengan berjamaah, dan kita sambung dengan kajian taklim sampai nanti kurang lebih sekitar 30 menit ke depan. Teman-teman sekalian, tema kita pada pagi hari ini bicara masalah bab akidah. Sebenarnya dalam kajian amal itu dibutuhkan ar-raja wal khauf. Jadi amal itu harus ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala pahala. Sisi yang lain adanya rasa khawatir, adanya rasa takut ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan ibadah kita tidak diterima. Nah, dua sisi ini jamaah sekalian itu harus balance, harus imbang. Jangan kepedean kemudian kita ibadah kemudian harus diterima Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kemudian kita ini juga tidak berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berharap semata-mata kemudian ibadah kita dengan surga itu pun juga tidak benar, ya. Karena kalau kita bicara masalah amal soleh kita ditukar dengan surga, maka itu belum sebanding jemaah. Selevel Nabi SAW saja beliau mengatakan, laula birahmatika, jikalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya pun kata Nabi tidak akan masuk surga. Apalagi selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal amal Nabi SAW tidak kita pungkiri bagaimana padatnya, bagaimana seringnya beliau beramal, bahkan amal sunnah saja beliau rutinkan jemaah, ya. Bahkan amal-amal dzikir beliau setiap hari hampir 100 kali, ya. Itu pastinya berbeda dengan kita sekalian. Amal-amal kita, harian kita, dzikir kita, dan muamalah kita. Tapi jamaah sekalian rahimakumullah, bicara masalah ibadah tidak berharap pahala, ya, semata-mata demikian juga tidak tepat. Tetapi dua sisi tadi yang kita sampaikan harus kita miliki. Dan ini kalau kita bicara masalah ibadah, Allah Jalla wa Ala berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ada sebuah konsep jamaah sekalian yang ditawarkan Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ketika beribadah seseorang itu untuk berlomba-lomba, ya. Jadi ada sebuah perlombaan dalam kita beribadah, bergegas. Dan banyak ayat juga yang menunjukkan bahwa ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim diperintahkan untuk dia bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Dan bergegaslah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, yang surga itu luasnya langit dan bumi, jemaah. Surga luasnya langit dan bumi. Padahal kita di bumi ini, ya, di dunia ini sampai akhir hayat sepertinya tidak bisa menjelajahi seluruh titik-titik yang ada di muka bumi ini. Allah sediakan surga yang luasnya langit dan bumi, ya, masa nggak ada satu peta ukuran
Pinten? 3 kali 3 misalnya. Masa yang luasnya surga itu seperti langit dan bumi, kita nggak punya tempat kafling ya ukuran 2 kali 2 jemaah. Ya kalau lebih gede lagi 10 kali 60 ya alhamdulillah. Ini masa sebesar itu surga kita tidak punya bagian di dalamnya, ya. Maka ini bagian daripada orang yang merugi. Allah menyebutkan juga terkait dengan balasan terhadap amal, ya. Dan ini juga ya amal orang itu ketika dia beribadah, maka ada sebuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzulah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ketika mereka beramal kebajikan, maka surga Firdaus tempat untuk mereka jemaah. Berarti ada memang orang beramal dia mendapatkan tingkatan surga terbaik. Ya. Tapi apakah semata-mata amal kemudian untuk surga Firdaus atau kemudian untuk itu? Tidak. Ya, makanya kajian para ulama terkait dengan bab tazkiyatun nufus, ikhlas itu ada pada orang berharap kebaikan dan dia perlu khawatir dengan amalnya, ya. Itu ikhlas, menggabungkan antara ar-raja dan al-khauf. Khalidina fiha, mereka orang-orang yang sudah mendapatkan surga Firdaus kekal abadi di dalamnya, la yabghuna anha khiwala. Jadi orang-orang yang kemudian di dalam surga mereka tidak akan berpindah di tempat yang lain jemaah, karena sudah abadi di situ, ya. Makanya masya Allah, ya, kalau bicara kematian kita ini tinggal tunggu gantian, dipanggil saja jemaah. Absen fulan dipanggil, lusa si fulan, lusa lagi fulana, besoknya lagi si A, minggu depan si B, sampai kemudian generasi kita ini atau di momen atau di hari kita selesai, ya. Dan begitulah terus bagaimana kehidupan Allah panggil satu persatu. Dan Allah juga memberikan kabar baik bagi kita sekalian, bagi orang yang beramal soleh. Qayyiman liyundhira ba'san shadida min ladunhu wa yubassyiral mu'minin alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasanah. Di mana poinnya adalah orang-orang yang beriman yang dia beramal kebajikan, maka Allah berikan ajran hasanah. Untuk mendapatkan pahala yang baik jemaah sekalian, itu dengan syarat ibadahnya ikhlas. Ya, kalau kita belajar di kajian semua kitabnya para ulama di bab-bab awal ditekankan bahwa amal itu bisa diterima dengan 2 metode, dengan 2 cara, dengan 2 syarat. Yang pertama adalah al-ikhlasu lillahi ta'ala, keikhlasan kita kepada Allah dalam beribadah. Yang kedua adalah al-mutabah, ya, jadi semata-mata ikhlas ternyata tidak ada jaminan, ya. Jadi semata-mata orang itu mengatakan yang penting kan saya sudah ikhlas, itu ternyata tidak jaminan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wala nabluwannakum bi khairi wa syarri. Kadang-kadang kita itu diuji Allah Subhanahu wa ta'ala jamaah sekalian dengan sesuatu yang senang, kadang-kadang yang susah, ya. Lah ujian yang senang dan yang susah itu untuk melihat kita lagi di mana letak amal kita, ayyukum ahsanu amala. Jadi kalau diuji Allah yang senang, kira-kira si fulan ini bisa berbuat amal soleh enggak? Diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, kira-kira dia masih beramal soleh atau tidak, ya. Dan kita itu berat jemaah. Kalau diuji yang menyenangkan kadang-kadang lalai, ya. Diuji yang susah kadang-kadang nggak ke masjid. Ya. Dan ayyukum ahsanu amala itu adalah al-muwafaqah bi sunnatin Nabi. Kadang-kadang ada orang diuji dengan susah, dia datang ke dukun, ini kan auzubillah. Diuji dengan yang sesuatu yang tidak menyenangkan, dia konsultasinya kepada paranormal. Ini kan salah satu metode yang diambil oleh mereka untuk cari jalan instan jemaah. Ya. Makanya ketika Allah Ta'ala menyebut bahwa orang-orang yang beramal soleh lahum ajron hasanah, ya, jadi intinya bahwa banyak ayat yang menjelaskan tentang amal itu bisa kita dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita bicara dalam bab puasa yang kemarin, banyak hadis yang menyebutkan bahwa man shoma imanan wahtisaban misalnya, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang beramal atau orang yang berpuasa dengan iman mereka dan berharap pahala, ya tetap ada embel-embel kita perlu juga berharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi semata-mata
berpahala, maka itu juga kurang tepat. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, lah untuk menggapai itu jamaah sekalian, karena kalau kita dikasih di depan kita ini dua opsi pilihan, mau menjadi hamba yang ibadur rahman atau naudzubillah ibadus syayatin, menjadi hamba-hambanya Allah ataukah menjadi budak-budaknya syaitan. Ya, semua orang akan mengatakan apa? Ibadur rahman. Bahkan mungkin level iman terendah pun dia akan mengatakan saya sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau menukil sebuah ayat ya. Jadi kalau kita ingin menjadi salah satu di antara ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik, beliau menukil ayat dalam surah Al-Furqan ayat 65, walladzina yaqulu rabbana. Jadi orang-orang yang mengatakan ibadur rahman itu adalah orang yang dia di mana dia berkata, ya Allah, Rabbana srif anna adzab jahannam. Ini perlu kita sering baca jemaah. Jadi ternyata identitasnya seorang yang disebut dengan ibadur rahman, orang yang sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari adab neraka. Ya. Inna adabaha kana gharamah. Karena yang namanya adab Allah Subhanahu wa taala itu kebinasaannya abadi jemaah. Ya, makanya Masya Allah kalau kita dikompres gitu ya, dihitung usia kita, hidup kita dengan nanti setelah kematian, hanya ibadur rahman yang paham bahwa kehidupan setelah kematian itu luar biasa jemaah. Ya, makanya ketika orang-orang yang dikatakan ibadur rahman, mereka itu orang-orang yang senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari api neraka. Atau mungkin yang kedua, seorang yang kemudian dikatakan ibadur rahman adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tadi di ayat yang di awal kita baca surah Al-Kahfi, mereka berharap jannatul firdaus, surga terbaik yang Allah sudah sediakan, yang disebut dengan surga firdaus. Jadi kalau minta sekalian level yang tertinggi, kalau kita kemudian khawatir dan takut, kita pun juga takut terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah seorang muslim jemaah sekalian itu menggabungkan dua tadi. Minta sekaligus di surga firdaus, khawatir juga kalau diadab di neraka. Itu harus ada, ya. Karena kalau dua ini ada, maka orang muslim itu dia akan tahu ketika dia beramal, dia melakukan sesuatu, dia akan pikir-pikir, kira-kira saya ini memposisikan diri pada surga firdaus atau kemudian naudzubillah min dzalik neraka jahanam. Dan kalau kita bicara surga neraka jemaah sekalian, Masya Allah ya, ada kitab yang sangat bagus yang dikarang oleh Dr. Sulaiman Al-Asqar rahimahullah ta'ala. Beliau bahas tuntas terkait dengan sifat-sifat penduduk surga dan sifat-sifat penduduk neraka. Kadang-kadang kita kalau baca kisah gitu ya jemaah, membaca kisah atau mungkin membahas terkait dengan al-fadail ya, keutamaan-keutamaan atau mungkin ancaman-ancaman, akan membuat hati kita itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kenapa para ulama-ulama kita ya, guru-guru kita dulu itu, menu-menu mereka itu ketika bicara masalah gizi hati, itu mereka masukkan adalah ilmu terkait dengan bagaimana kitab-kitab atau bacaan-bacaan yang bisa menyentuh hati. Contoh misalnya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ibnu Taimiyah itu jamaah sekalian, beliau kalau dari ba'da subuh ya, atau mungkin pagi sampai duha, waktu utama duha itu kurang lebih sekitar jam 9-an lah ya. Karena utama duha itu ketika anak onta sudah mulai pergi dari padang pasir, artinya sudah masuk kandang. Itu sekitar jam 9, jam 10 ya, panas yang cukup tidak nyaman lah ya. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pada subuh jamaah sekalian, beliau duduk majelis ilmu sampai kurang lebih mungkin jam 9 lah. Itu setiap hari ya. Duh, kerjanya apa Ustaz? Berarti nggak kerja, nggak ngantor ya. Nah, itu urusan nomor 2 lah ya. Nanti duduknya beliau dari pagi sampai menjelang duha yang paling utama. Ketika kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, ya guru, wahai guruku, ini disebutkan oleh beliau dalam kitab Al-Wabilus Sayyib bin Kalamit Thayyib, ketika Ibnu Qayyim mengkisahkan tentang gurunya bab masalah dzikir. Saya perhatikan Anda wahai guru, setiap pada subuh sampai duha utama itu artinya ada duha yang paling afdal ya, Anda nggak pernah sarapan katanya.
Padahal kalau itu kan jam-jam apa ya? Jam-jam sarapan kita ya. Maka beliau Ibnu Taimiyah mengatakan, saya sampai siang pun menjelang duha akhir ya. Jadi duha akhir itu berarti menjelang apa? Duhur. Saya nggak pernah sarapan ya. Dan cukuplah saya dengan dzikir dan membaca kitab-kitab para ulama. Hati saya sudah terpenuhi dengan apa? Makanan. Ini kan nggak bisa kayak kita, masa sih begitu gitu. Tapi ada loh jamaah, orang-orang yang memang dengan dia itu mutola'ah, mempelajari, membaca gitu. Hatinya tercukupkan dengan sesuatu yang memang dia baca. Contoh, ada orang yang dia mengingat tentang misalnya neraka gitu. Dia kadang-kadang nggak makan, nggak minum sampai berhari-hari karena takut. Psikologi orang kalau dia kemudian mendengar sesuatu, ya contohnya misalnya ada informasi duka gitu ya, atau informasi musibah menimpa keluarga kita. Kadang-kadang kita gak enak makan, ya kan? Kadang-kadang kita kemudian tidak enak makan ABC dan seterusnya. Itu salah satu bahwa kebutuhan gizi hati kita dengan ilmu, dengan amal soleh itu besar jemaah. Ya. Dan ini hanya bisa dipahami oleh yang namanya ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang spesial. Ya, banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini yang spesial gak banyak jemaah. Ya, sebagaimana kalau kita bicara masalah urutan Nabi dan Rasul itu ya, tidak semua Nabi itu Rasul, tidak semua Rasul itu ulul azmi kan gitu, dan tidak semua ulul azmi mereka menjadi sayyidul anbiya, panglimanya para Nabi. Jadi ada level-level yang memang Allah Subhanahu wa taala gariskan untuk mereka orang-orang yang beriman, yang terkategorikan dengan sebutan kalimat ibadur rahman. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, ketika di antara salah satu penyebutan ibadur rahman adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udah. Nah, ini juga pentingnya orang yang beriman ketika dia beramal jemaah. Orang-orang yang ingat pada Allah Subhanahu wa taala baik dalam kondisi di mana dia berdiri, wa qu'udan, dalam kondisi dia duduk, wa ala junubihim, bahkan dia dalam kondisi berbaring, senantiasa yatafakkaruna fi khalqis samawat. Dia memikirkan terkait dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan di bumi. Setelah itu, ibadur rahman dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang Engkau ciptakan di muka bumi ini dengan sia-sia. Jadi makanya kalau kita lihat sesuatu yang sepele jamaah sekalian, bisa dipastikan itu ada fungsinya, ada manfaatnya, ya. Semut itu ada manfaatnya sih, menghabiskan sisa makanan kan gitu. Semua yang ada di muka bumi ini sekecil apapun ada manfaatnya. Makanya orang-orang kafir dulu ketika dia komentar bahwa Allah kenapa ciptakan yang namanya kemudian onta, Allah kenapa ciptakan kemudian hewan kuda. Makanya kalau kita lihat onta, kuda itu kan makhluk yang punya kelebihan dibanding hewan yang lain cuma. Dan Allah menciptakan sesuatu itu tidak ada yang batilah, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak ada manfaatnya. Ya. Makanya orang yang beriman dia mengimani, apalagi manusia ya. Makanya seburuk apapun, bahkan fisik pun kadang-kadang juga banyak kurangnya, banyak lemahnya. Tidak boleh kita semua jamaah sekalian kemudian mengejek atau mengolok bahwa fisik si fulan demikian dan demikian. Ya, apalagi terhadap makhluk Allah. Yang dengan jelas Allah Ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak ada desain di muka bumi ini yang terbaik, terindah kecuali desain manusia. Ya, terlepas kekurangan, misalnya kupingnya tidak ada, tangannya tidak ada, kaki tidak ada, tetap desain manusia adalah yang terbaik. Baik. Kemudian ya, setelah dia kemudian menyebutkan terkait dengan tidak ada yang sia-sia Allah ciptakan, subhanaka faqina adzabannar, maha suci Allah Subhanahu wa taala, kami berlindung dari adab neraka. Kemudian di ayat berikutnya sama sekalian di surah Al-Imran ayat 191 sampai 92 sampai nanti 94, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau apabila memasukkan seseorang ke neraka jahanam, ya, jadi
orang masuk neraka jahanam, orang masuk neraka, masuk surga. Ini semua karena keadilan Allah Ta'ala jemaah. Ingat, kalau seandainya kemudian amal kita itu ditukar ya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, mungkin amal soleh kita tidak sepadan dengan nikmat itu jemaah. Ya, tapi kita kadang-kadang juga lalai, kadang-kadang kita nggak bersyukur, kadang-kadang kita lupa. Nikmat penglihatan dengan nikmat pendengaran yang Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa ada 3 nikmat yang Allah cantumkan, inna sam'a wal basara wal fu'ada. Penglihatan, pendengaran, dan hati. Itu kalau kemudian dihisab Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya itu berat jemaah. Dan kalau saya diminta pertanggungjawabannya 3 nikmat tadi, maka bisa jadi amal soleh kita ini ludes ya. Maksudnya penglihatan ditukar dengan amal soleh apa, pendengaran ditukar dengan amal soleh apa, itu habis jemaah. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain ya, nikmat kemudian kita bisa berpikir, nikmat bagaimana kesehatan, nikmat kaki, nikmat tangan, nikmat penciuman ya, nikmat panca indera dan yang lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang kalau ada orang menyombongkan diri, sebenarnya apa yang disombongkan gitu. Ya inilah kalau benar-benar hamba-hamba Allah yang mulia, dia bisa memahami setiap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain adalah sebagai alat untuk kita tunduk dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Allah menyebutkan ya, salah satu di antara seorang yang ketika dia beribadah berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Rabbana innana sami'na munadiyaina atau munadiya yunadi lil iman. Ada panggilan-panggilan iman yang perlu kita respon jemaah. Banyak ayat yang menyebutkan misalnya kami panggilan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya, coba nanti jemaah perhatikan dalam Al-Qur'an ya, banyak diksi yang kita bisa kumpulkan, bisa kita jumpai. Ada panggilan hai orang-orang yang beriman. Ada panggilan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ada panggilan ya ayyuhan nabi, wahai para nabi. Ada panggilan ya ayyuhal mu'minun dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu dan yang lainnya. Kalau Allah Azza wa Jalla panggil dengan panggilan hai orang-orang yang beriman, kata Ibnu Abbas, maka Bapak Ibu sekalian, kita sekalian seorang yang beriman memasang telinga kita dengan baik, pendengaran kita dengan baik untuk mendengarkan perintah setelah hai orang-orang yang beriman. Biasanya di situ ada apa? Perintah. Ya, misal ya ayyuhalladzina amanu udkhuluna fis silmi kafa misalnya. Hai orang-orang yang beriman. Allah panggil hanya orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam dengan totalitas misalnya. Berarti untuk masuk dalam agama yang totalitas itu hanya bisa dilakukan benar-benar orang yang beriman yang baik jemaah. Kalau iman-iman mereka ini lemah, iman-iman mereka ini kemudian sering saya pakai angka biar gampang ya, grade-nya di angka 2, di angka 1, di angka 3, itu berat ya. Tapi kalau orang-orang yang itu imannya di angka 9, di angka 8, maka dipanggil Allah Ta'ala itu gampang jemaah, mudah. Dan itu bisa dibuktikan di masyarakat, di lingkungan kita. Kalau orang dipanggil sholat, kok dia bersegera untuk kemudian memenuhi panggilan tersebut, khususnya untuk bapak-bapak ya. Insya Allah imannya iman yang baik. Karena panggilan hai orang-orang yang beriman untuk menegakkan amal soleh, sholat misalnya, kemudian berbuat kebaikan ya, masuk Islam dalam kondisi yang sempurna. Ketika Allah menggunakan diksi orang-orang yang beriman, berarti ini pujian jemaah ya. Makanya kalau Bapak Ibu dipanggil Allah Ta'ala dengan hai orang-orang yang beriman, kok masih kemudian sibuk dengan dunianya, sibuk dengan aktivitasnya, respon kita terhadap panggilan hai orang-orang yang beriman ternyata kita tidak memenuhi dengan segera, itu kalau kita saja nih jemaah ya, sesama manusia. Anggaplah ada orang yang di atas kita atau atasan kita manggil kita ya, ini misalnya Bapak Ibu semua ini atasan semua gitu ya, punya karyawan-karyawan. Anggaplah punya karyawan semuanya 10 orang. Tiba-tiba kemudian Bapak Ibu manggil karyawannya, wahai karyawanku ya, bukan karyawan tetangga begitu, kumpullah kalian jam 7 pagi di tempat ini. Tiba-tiba kemudian karyawan yang jenengan nggak datang semua.
datang jam 9. Saya tanya, kira-kira kita apakan karyawan itu coba? Potong gaji, SP1, pecat sekalian, terus ngomel-ngomel, raut wajahnya merah, ya. Lo jam 7 suruh kumpul, jam 9 datang. Dengan santai dan entengnya, maaf Pak, ketiduran misalnya. Maaf Pak, maaf Pak, gitu. Kira-kira gimana coba? Sepertinya minimal emosi ya, betul nggak? Pertanyaannya kira-kira kalau Allah panggil kita dengan panggilan orang-orang yang beriman, kita nggak datang, Allah emosi apa? Keluarkan SP coba. Oh, Allah itu masih kasih nikmat. Kita dipanggil orang-orang yang beriman, kita kemudian telat, bahkan kita nggak melaksanakan, Allah masih kasih nafas jemaah. Coba kalau kemudian Allah Ta'ala itu ambil nafas kita ketika Allah panggil hai orang-orang yang beriman, jenengan masih santai di luar sana dengan dunia kita, tiba-tiba Allah ambil nafas kita selama kita tidak memenuhi panggilan Allah. Kemana larinya jemaah? Larinya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ada nggak seperti itu? Sepertinya ada, tapi prosesnya kecil sekali ya. Bagaimana Allah Maha Sayang dengan kita jemaah? Kita dipanggil Allah Ta'ala dengan hai orang-orang yang beriman, bahkan kepanggilan ya ayuhan nas, wahai manusia. Kita kadang-kadang dablek, tidak mau memenuhi panggilan, bahkan kita sibuk dengan dunia, bahkan lebih memprioritaskan panggilan manusia daripada panggilan siapa? Allah. Abot itu kalau contoh kasusnya mau terima PNS ya kan, atau di pekerjaan yang punya income tinggi begitu, misalnya di BUMN gitu, BUMN dipanggil, panggilan sholat juga bersamaan. Kira-kira pilih mana aja? Berat ya. Pas waktu sholat dipanggil Allah, pas waktu itu juga dipanggil untuk interview, yang kemudian itu menentukan dan menetapkan diterima dan tidaknya. Kira-kira mana yang dipenuhi panggilannya? Ya, kerjaan dulu ya kan, baru nanti siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu waktu sisa kita aja. Bagi orang-orang yang mungkin iman mereka itu di bawah 5, itu Allah kadang-kadang adalah sisa-sisa energi kita, sisa-sisa waktu kita, yang kemudian kita baru mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jika ada tipe yang seperti itu, maka ini bukan salah satu di antara tipikal ibadur rahman. Jadi dia ketika dia beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira kalau dia beramalnya seperti itu, layak nggak dapat pahalanya? Ya, untungnya Allah itu kasih syarat, ya kok mudah ya jemaah. Coba kalau syarat diterima ibadah itu kemudian telat 10 menit gak dikasih pahala, wah itu repot tuh. Telat 5 menit kurangi pahala ya. Syaratnya ya kok mudah, cuma 2 tok, ikhlas dan mutaba'at tok jemaah. Gak ada syaratnya kalau telat nggak apa-apa, itu gak dipakai syaratnya. Syaratnya cuma 2, ikhlas dan mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya Allah bikin syarat diterimanya ibadah ya, dengan kemudian kurang lebih sekitar 55 syarat, wallahu a'lam bishawab tuh, ibadah kita ini nggak tahu lagi kemana jemaah ya. Oh dikasih 2 aja kadang-kadang kita ini sering apa? Iya, sering mungkin rusak juga ibadah kita ya. Bagaimana di kampung-kampung kita ini, masya Allah ya, masih banyak kita jumpai orang-orang kadang-kadang dia beribadah tidak sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan cuma di desa, bukan cuma di kampung, di kota juga mirip-mirip begitu ya. Belum lagi bicara keikhlasan, kadang-kadang juga waktu ibadah ada merembet-merembetnya sedikit agak riya, agak sum'ah, agak ingin dilihat oleh tetangga, dilihat oleh teman dan seterusnya. Maka lingkaran kehidupan kita itu masya Allah berat jemaah, benar-benar untuk menjadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang baik itu memang butuh, pertama adalah pastinya ilmu, yang kedua pastinya butuh circle yang baik dan juga teman yang baik. Jemaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian termasuk di antara doa-doa malaikat ya, malaikat senantiasa memintakan kepada kita sekalian, atau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita sekalian, dengan mereka mendoakan fama yas'aluni qala yas'alunakal jannah. Pernah suatu ketika jemaah sekalian, Nabi kita pernah bersabda, dan ini terjadi diskusi antara malaikat dengan hamba Allah ini, ibadur rahman. Ketika hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam kondisi dia tadarru' ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ditanya oleh malaikat,
Ya, ketika Allah bertanya, wahai malaikatku, apa sih yang sebenarnya diminta oleh hambaku ini? Ya, ini hadisnya panjang, kita potong aja. Maka si hamba ini mengatakan, yas'alunakal jannah. Hamba-hambamu ini minta kepada engkau surga ya Allah. Dan bukankah ini jamaah yang kita harapkan ya, betul nggak? Kita ibadah, kita amal soleh, ya, kita pengajian, kita sholat, kita puasa kemarin, menyempurnakan dengan syawal dan seterusnya. Tidak lain seorang itu mengharapkan apa? Salah satunya adalah pahala dan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini persaksian malaikat ketika ditanya, wahai malaikatku, fama yas'aluni, apa yang diminta oleh mereka ya ketika mereka berdoa atau beribadah. Salah satunya mereka berdoa meminta surgamu ya Allah. Allah tanya balik jemaah, apakah mereka hamba-hambaku melihat surgaku? Ya, kata malaikat mengatakan, wallahi tidak. Kemudian Allah mengatakan lagi, bagaimana kalau hamba-hambaku bisa melihat surgaku? Malaikat mengatakan, wallahi lau khirsan sadidan, sungguh demi Allah hamba-hamba ini akan bertambah semangatnya dalam ibadah jemaah. Betul gak kira-kira? Ini seandainya jamaah sekalian di depan kita ditampilkan Allah Ta'ala, di depan sini layarnya kurang lebih segede Masjid Al-Aman gitu, lagi pengajian, tiba-tiba kemudian nampak di situ ada bidadari-bidadari. Kira-kira bapak-bapak ngantuk nggak? Oh enggak. Terus di sini ada emas bu ya, emas berlian yang 26 karat lah begitu. Nggak tahu wujudnya kayak apa, ada semua di depan kita. Mewah, rumah, mobil, semua fasilitas dinampakkan pas pengajian. Kira-kira waktu pengajian ada yang kedip nggak jemaah? Tetap kedip ya, tapi kayaknya kok eman kalau kedip. Ketinggalan nanti kalau slide berikutnya tiba-tiba kemudian bidadari, slide berikutnya kemudian mobil mewah begitu. Sepertinya kalau Allah tampakkan saja betapa ketika kita ditampakkan nikmat surga, maka kita akan mungkin pengajian ini jamaah sekalian, misalnya ditampakkan Allah Ta'ala sampai jam 6, saya yakin jenengan gak bakal sarapan jamaah. Betul gak? Jam 6 maghrib maksudnya, bukan 6 ini. Sudah senang ya, berarti kita mau selesai nih setengah 6 ya. Hatta saat ini pengajian ini di 2 hari 2 malam, jenengan duduk di sini dan itu ditampilkan Allah surga sedikit saja dari CCTV surga, 2 hari 2 malam Bapak Ibu tidak bakalan ngantuk, tidak bakalan tidur, tidak butuh sarapan, tidak butuh pulang. Persaksian malaikat, innaka au innahum lau khirsan sadidan, sungguh demi Allah hamba-hambamu akan lebih semangat untuk beribadah jemaah. Ya, coba kan agak nampak jemaah ya. Makanya orang-orang yang beriman saja ya, karena masalah bab iman itulah yang menggerakkan kita. Makanya kenapa iman itu pembahasannya adalah bab-bab masalah ghaibiyah, perkara-perkara yang tidak nampak. Iman pada Allah nggak nampak, iman pada malaikat tidak kelihatan, iman pada para rasul sudah meninggal semua, iman pada kitab walaupun ada, tapi ada kitab-kitab sebelumnya, itu pun kitab yang sudah kita lihat pun tidak semua orang memegangnya. Iman pada hari akhir, iman pada hari kiamat, takdir, ini pun juga nampak semua. Ya, termasuk kita beriman bahwa amal kita insya Allah Ta'ala akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan semata-mata bukan hanya pahala, tetapi kita berharap ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berharap juga kemudian Allah berikan nanti di yaumul qiyamah balasan dengan jannatul firdaus. Demikian sahabat sekalian yang dapat kita berikan pada kesempatan pagi hari ini, semoga ada manfaatnya dan bisa kita pahami. Terus beramal soleh jamaah sekalian, tidak perlu dihitung-hitungan ya. Nanti kalau saya sudah beramal soleh, sepertinya saya layak dapat, pokoknya nanti saja. Totalannya kalau sudah innamal a'malu bil khawatim begitu. Totalannya nanti kalau sudah masing-masing kita menjumpai finish kita masing-masing. Yang jelas tutuplah finish kita dengan istilah husnul khatimah. Kalau kita tutup usia kita dengan istilah husnul khatimah, insya Allah Ta'ala tanda-tanda Allah berikan kebaikan untuk kita sekalian, dan semoga Allah berikan kebaikan untuk kita dan diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu ta'ala alam bisawab. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi